Bikhairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Afwan ta'akhartu qailan, eee, terlambat masuk karena tadi ada beberapa link yang saya coba masuk tapi belum bisa. Apa tuh boleh dibuka juga ya? Ya, khair insyaallah. Saya minta ikhwah satu untuk, tilawah boleh? Ustaz Yusuf atau Ustaz Febri yang belum pernah tilawah, Ustaz Febri. yang belum pernah deh, yang belum pernah tilawah di sini. Biar dapat kebahagiaan semua. Ustaz Gagah. Ustaz Gagah. Ayo boleh Ustaz Gagah. Sudah tilawah atau belum Ustaz Gagah? Ustaz Gagah. Kayak hal. Ana belum baca Ustaz. Tapi Afwan mungkin Hmm. ana agak sedikit pilek. Gitu. Baik, yang belum siapa lagi? Silakan. Ustaz Febri belum, Ustaz. Ayo Ustaz Febri, tafadhal. Ana Ustaz Febri. sudah. Naam? Ana sudah. Ah, sudah. Oke. Ustaz Yusuf udah? Belum, Zat. Kalau gitu Ustaz Yusuf, tafadhal. Bagus. Baca bebas yang antum suka, yang antum kuasai, yang antum pilih, silakan. Nah, Zat. Bismillah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين.
Baik, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran wa jazakallahu khairan. Ustaz Tafadhal. Yusuf ala qiraatihi al-mumti'ah, Masya Allah. Nasallallahu an yaj'alaka imam Masjidil Haramain, Insya Allah. Amin amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. وبعد ذلك سنعطي فرصة لمن له دور لإلقاء الموضوع، فعليه فليتفضل مشكورا. من له نعم تفضل تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan kepada Allah untuk melanjutkan pembahasan pada mata kuliah metode pendidikan Islam. Ustaz sebagai dosen pengampu dan rekan-rekan yang kami hormati, kami dari kelompok 7 akan melanjutkan pembahasan metode-metode pembelajaran pendidikan agama Islam bagian 4. Nah, pada bagian 4 ini meliputi metode karya wisata, latihan, discovery, dan sistem review. Baik Ustaz, untuk kesempatan yang pertama yaitu metode karya wisata, dan latihan ini akan disampaikan oleh anak sendiri. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Estina Sahara. Izin share screen Ustaz. Tafadhali Ustaz Sahara. Ya, tidak apa-apa. Silakan ditunggu. Kami coba untuk bagikan. Afwan Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan sambil menunggu itu share screen-nya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk yang pertama adalah metode karya wisata. Menurut Supriyanto 2007, metode karya wisata merupakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan membawa atau mengajak anak didik atau kelompok mengunjungi beberapa tempat yang khusus, yang menarik untuk diamati situasinya, kemudian diamati kegiatannya, atau menemui seseorang, bisa juga objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau ke tempat pertemuan. Sedangkan menurut Rusia, metode karya wisata itu bukan hanya sekedar rekreasi, tetapi belajar atau memperdalam pelajaran dengan melihat kenyataannya. Karena itulah bisa dikatakan metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak anak didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah
untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Nah, metode karya wisata ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat. Objek yang dilihat kemudian diteliti, yang supaya nantinya dapat diambil kesimpulan dan tentunya memperoleh pengetahuan yang baru. Metode karya wisata ini memiliki beberapa kelebihan. Antaranya adalah mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi yang nyata secara langsung. Karena dengan melihat suasana baru, kemudian interaksi dengan orang-orang baru dan mendapatkan informasi yang lebih luas. Selanjutnya adalah mengamati kejadian-kejadian dalam situasi yang sebenarnya. Seperti mungkin kita di sekolah telah mempelajari tentang materi apa ya, kemudian setelah di tempat objek yang kita kunjungi tadi, kita bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Dan ini tentunya membuat apa yang dipelajari di sekolah itu relevan dengan kenyataan di lapangan. Gitu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dapat belajar berbagai macam hal dalam waktu yang bersamaan. Karena kita bisa mengamati lingkungan alam, lingkungan sosialnya, sejarah, dan hubungan kerja. Selanjutnya adalah mengkaji pengetahuan yang diperoleh dari buku dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kekurangan karya wisata. Nah, kekurangan yang karya wisata ini yang pertama memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Ya, karena kalau kita di lapangan kan biasanya ruang gerak peserta didik atau anak itu kan lebih aktif. Jadi membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Misalnya melakukan kunjungan ke museum atau seperti itu ya. Kan di museum itu banyak benda-benda bersejarah, kemudian mungkin ada replikanya, yang tidak semuanya ada di instalasi yang tertutup. Nah, di sana dibutuhkan pengawasan yang ekstra agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian biaya yang digunakan untuk karya wisata ini lebih banyak, ya. Apalagi kalau karya wisatanya di luar kota atau butuh jangka waktu yang lama untuk di sana begitu. Jadi sebenarnya untuk biaya ini bisa disiasati. Kan karya wisata ini bisa diagendakan pada awal tahun pelajaran baru. Nah, ketika itu bisa diinfokan kepada siswa atau kepada peserta didik bahwasanya di akhir semester 1 atau di awal semester 2 akan melakukan karya wisata. Jadi bagi anak atau siswa yang mungkin secara ekonominya kurang mampu bisa mengumpulkan biaya mengumpulkan dana ya, mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan dana seperti itu. Jadi bisa dicicil hingga ketika kegiatan karya wisatanya berlangsung, dia sudah bisa melunasinya. Kemudian memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Ya, ini perlu sekali karena agar karya wisata ini tidak hanya sekedar menjadi acara piknik atau rekreasi semata, dan nilai studinya terkesampingkan. Lanjut adalah langkah-langkah metode karya wisata. Langkah-langkah metode karya wisata ini yang pertama adalah perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini meliputi rumusan tujuan karya wisata sebelum melaksanakan kegiatan karya wisata ke lapangan. Apa sih tujuan yang hendak dicapai, kemudian hasil apa yang diharapkan dapat kita ambil pengetahuannya. Kemudian di situ juga menyusun agenda selama karya wisata. Apa saja hal-hal yang harus dilakukan ketika di tempat yang akan kita kunjungi tadi. Termasuk juga penetapan berapa lamakah kita akan berada di atau mengunjungi karya wisata tersebut. Termasuk juga membentuk panitia dari beberapa guru yang akan mendampingi siswa ke lapangan. Kemudian menyusun rencana belajar peserta didik, mulai dari pembentukan kelompok belajar sampai pemberian tugas. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pada perencanaan tadi sudah ada pembagian tugas, baik dari guru dan
peserta didik. Maka pada fase ini, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar di tempat karya wisata dengan bimbingan guru, dan kegiatan ini harus diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan pada fase perencanaan. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah pelaksanaan akhir kegiatan atau tindak lanjut. Pada akhir karya wisata ini, peserta didik akan mengadakan diskusi, kemudian menyusun laporan, dan laporannya itu baik lisan atau tertulis yang merupakan inti masalah yang telah dipelajari pada waktu karya wisata. Selanjutnya adalah metode yang kedua, adalah metode latihan. Drill atau latihan merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa, sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Nah, proses metode latihan ini kan dilatih secara terus-menerus, diulang-ulang sampai akhirnya keterampilan tertentu dikuasai. Dan ketika anak sudah mampu melakukan suatu keterampilan, maka ia akan mampu melakukan keterampilan itu secara otomatis. Karena semakin sering dilatih, maka akan semakin menguasai kemampuan tersebut. Metode latihan ini juga mempunyai kelebihannya. Nah, kelebihannya adalah bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana sungguh-sungguh biasanya akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingatan siswa karena konsentrasi penuh pada saat latihan. Ya, ini bisa dirasakan ya kalau kita sedang belajar konsentrasi, insya Allah maka akan mudah kita memahami materi pembelajaran tersebut. Kemudian anak didik akan mempergunakan daya pikirnya dengan bertambah baik. Kenapa? Karena dengan pengajaran yang baik, maka anak didik akan menjadi lebih teratur dan lebih teliti dalam mendorong ingatannya. Dan selanjutnya adalah karena di bawah pengawasan, maka jika terjadi kesalahan akan langsung diperbaiki oleh guru. Nah, ini pengalaman biasanya kalau ada kesalahan dan guru langsung mengkoreksi atau memperbaiki itu biasanya lebih membekas. Karena kita akan ingat, oh iya ya kemarin disalahkan sama guru bagian ini. Nah, biasa kita akan lebih lebih kuat mengingat ya bagian dikoreksi tadi. Kemudian metode latihan juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah karena peserta didik cenderung belajar secara mekanis, karena peserta didik hanya mengikuti pembelajaran sesuai dengan teori-teori yang ada. Jadi membentuk kebiasaan yang kaku. Kemudian selanjutnya menyebabkan kebosanan. Nah, latihan serius di bawah pengawasan itu biasanya membuat monoton, ya. Jadi juga waktu yang lama dalam latihan itu dapat menyebabkan latihan dan akhirnya juga menimbulkan rasa bosan dalam melakukan metode latihan ini. Selanjutnya adalah latihan yang diberikan di bawah bimbingan guru. Perintah guru dapat melemahkan inisiatif atau maupun kreativitas siswa. Itu yang dimaksudkan dengan mematikan kreasi siswa karena siswa atau peserta didik itu hanya mengandalkan bimbingan guru saja, perintah guru saja. Itu. Nah, ada beberapa cara meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut. Seorang guru hendaknya tidak menuntut dari murid suatu respon yang sempurna. Nah, jika murid kesulitan pada saat merespon, hendaknya guru meneliti penyebabnya. Apa sih, kenapa anak ini tidak bisa merespon dengan baik atau tidak bisa merespon dengan cepat. Kemudian,
berikan segera penjelasan-penjelasan, baik respon yang betul maupun yang salah. Kemudian istilah-istilah baik kata maupun kalimat yang digunakan dalam latihan hendaknya dimengerti oleh murid. Jadi tidak menggunakan bahasa yang ya. Langkah-langkah selanjutnya adalah langkah-langkah metode latihan. Yang pertama, asosiasi. Nah, pada tahapan ini, guru menghubungkan pelajaran sebelumnya dengan pembelajaran selanjutnya. Kemudian guru meminta dua atau peserta didik untuk memberikan komentar terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada peserta didik apa sih tujuan kita melakukan ini. Misalnya ketika belajar percakapan, maka kita berikan tujuan kepada siswa, beritahu tujuan bahwa latihan ini adalah untuk melatih komunikasi siswa dengan orang lain, memperbaiki cara pengucapan hurufnya, ataupun memahami arti katanya dengan baik. Kemudian yang ketiga, memotivasi peserta didik. Nah, agar mereka semangat untuk belajar. Ini juga dapat kita jelaskan bahwa misal seperti yang hiwar tadi atau percakapan menggunakan bahasa asing. Nah, kita motivasi dengan peserta didik, kenapa dia harus belajar bahasa asing tadi dengan komunikasi yang baik, memahaminya, arti katanya. Nah, bisa jadi nanti di kehidupan masa yang akan datang itu akan menjadi kemudahannya untuk belajar di luar negeri misalnya. Jadi kita memberi motivasi, ini loh nak manfaat dari kalian mempelajari hal ini. Lanjut, melakukan latihan dengan pengulangan secara bertahap. Nah, latihan ini hendaknya dilakukan secara bertahap. Jadi mulai dari hal yang sederhana ke taraf yang lebih kompleks atau sulit. Nah, jika siswa bisa melakukan latihan yang mudah, baru ditingkatkan kembali, diberi soal atau latihan yang lebih sulit lagi. Kemudian yang kelima adalah aplikasi. Jika suatu latihan telah dikuasai anak-anak, maka tahap berikutnya adalah aplikasi. Agar mereka mampu mengaplikasikannya dalam realitas. Ya, di sini guru dapat meminta peserta didik secara individu untuk mengulangi kembali materi yang telah dilatihkan tadi. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk melakukan pengulangan materi tersebut agar ia memiliki keterampilan yang baik. Kemudian guru juga memberikan latihan pada peserta didik terkait dengan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dilatihkan tersebut secara individu maupun secara bersama-sama. Lanjut, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada materi. Nah, evaluasi ini sebaiknya dilakukan setiap akhir pertemuan dengan cara peserta didik mengumpulkan hasil latihan soal yang telah dikerjakan sehingga guru dapat mengecek pada bagian mana peserta didik mengalami kesulitan dan guru bisa membahasnya kembali pada pertemuan berikutnya. Jadi selain itu, dengan memberikan tugas untuk peserta didik juga dapat dikatakan evaluasi. Jadi setiap satu pokok bahasan selesai, guru memberikan tugas untuk peserta didiknya, supaya peserta didik dapat lebih memahami materi. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dalam penggunaan metode latihan ini sangat penting karena metode ini menekankan pada keterampilan.
Dan pengulangan melalui tindak lanjut ini dapat menjadikan peserta didik melakukan latihan sendiri di luar jam pembelajaran sekolah untuk memperlancar keterampilan diri sendiri. Demikian Ustaz, untuk materi karya wisata dan metode latihan. Untuk selanjutnya kami persilakan Ukti Sahara. Fadhali Ukti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi amma ba'd. Syukran atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja kami akan melanjutkan yaitu metode yang ketiga, metode discovery atau metode penemuan. Afwan, jelas suara kami? Jelas Ukti. Karakteristik metode discovery. Metode discovery menurut Rohani adalah metode yang berangkat dari suatu pandangan bahwa anak didik sebagai subjek di samping sebagai objek pembelajaran. Ditegaskan pula bahwa anak didik juga memiliki kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi metode discovery learning ini merupakan metode yang akhir-akhir ini digunakan oleh berbagai sekolah. Jadi metode ini berusaha menggabungkan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan siswa lebih mandiri dan reflektif. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa metode discovery adalah suatu metode di mana dalam proses belajar mengajar guru ini memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri beragam informasi yang dibutuhkan. Jadi secara umum prinsip-prinsip metode ini bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang kedua, dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan bertahan dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan anak didik. Yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Yang keempat, dengan menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkannya sendiri. Yang kelima, dengan metode penemuan ini, anak juga bisa belajar berpikir analisis, menghadapi dan memecahkan permasalahannya sendiri. Selanjutnya, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi metode discovery learning ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu menurut Suryo Subroto mencatat beberapa kelebihan metode discovery, yaitu yang pertama, dapat membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, pengetahuan diperoleh dari strategi ini bersifat sangat pribadi. Yang ketiga, strategi penemuan membangkitkan gairah pada siswa. Misalnya, siswa merasakan jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan. Yang keempat, metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, metode ini mengkondisikan anak didik mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga ia lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Yang keenam, metode discovery ini dapat membantu memperkuat pribadi anak didik dengan bertambahnya kepercayaan dirinya, kepercayaan diri sendiri melalui proses penemuan. Yang ketujuh, strategi ini berpusat pada anak sehingga menekankan keaktifan anak. Yang kedelapan,
membantu perkembangan siswa menuju membantu perkembangan siswa menuju keistimewaan membantu perkembangan siswa menuju skeptisisme yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir dan mutlak. Metode discovery ini juga memiliki kelemahan ya. Yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Yang kedua, metode ini kurang cocok untuk mengajar pada kelas besar. Yang ketiga, harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan guru dan anak didik yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional. Yang keempat, mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang sebagai terlalu mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Yang kelima, dalam beberapa ilmu, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide sangat mungkin sulit ditemukan. Yang keenam, strategi ini mungkin tidak akan memberi kesempatan untuk berpikir kreatif kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi terlebih dahulu oleh guru. Demikian pula prosesnya. Selanjutnya, langkah-langkah metode discovery. Langkah-langkah metode discovery menurut Mulyasa sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga, konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas. Yang keempat, harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Yang kelima, susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibatnya arus bebas pikiran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data-data. Yang ketujuh, guru memberikan jawaban dengan tepat dengan data serta informasi yang diperlukan peserta didik. Selanjutnya, metode keempat yaitu metode sistem regu atau team teaching. Karakter metode sistem regu. Jadi metode sistem regu ini merupakan metode pembelajaran yang melibatkan 2 orang guru atau lebih untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dalam mengajar sebuah kelompok belajar. Jadi dalam pembelajaran dengan metode ini, satu kelas itu dihadapi oleh beberapa orang guru. Jadi tim teaching ya tidak hanya terdiri dari guru formal itu saja, tetapi juga atas para guru non formal atau orang-orang yang di luar sana yang dianggap perlu atau sesuai dengan keahlian dan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan. Dalam mengajar karakteristik metode sistem regu, dalam mengajar dengan menggunakan metode ini, guru itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, program pembelajaran hendaknya disusun bersama oleh tim, sehingga betul-betul jelas dan mengarahkan tugas setiap guru yang terlibat dalam tim tersebut. Ya, jadi seperti yang kita lihat ya, metode sistem regu berarti kita harus mengerjakan bersama-sama ya, jadi tidak sendiri-sendiri. Terus selanjutnya membagi tugas kepada tiap-tiap guru sehingga masalah bimbingan pada belajar terarah dengan baik. Selanjutnya, setiap anggota dalam satu regu harus memiliki tujuan dan perhatian yang sama. Yang keempat, hendaknya dihindari terjadinya jam bebas akibat ketidakhadiran seorang guru anggota tim.
Selanjutnya, langkah-langkah metode sistem regu. Yang pertama itu merealisasikan adanya masalah. Yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, menyimpulkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukron, jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada moderator. Tidak Sahara, alhamdulillah telah disampaikan materi pembahasan tentang metode pembelajaran ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau berbagi pengalaman, khususnya kalau metode karya wisata ya, karena anak sendiri terus terang dari usia sekolah itu anak memang tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi kalau untuk karya wisata sendiri memang tidak pernah ikut seperti itu. Sadar. Taib, Ustadz Gagah, Ustadz. Baik. Syukran wa jazakallahu khairan untuk kesempatannya. Di sini ada yang ingin tanyakan terkait metode pembelajaran discovery. Di mana pembelajaran discovery di sini dikatakan baik dari kelebihannya, kemudian prinsipnya, kemudian karakteristiknya, di mana anak-anak ini diminta untuk melakukan pembelajaran secara aktif. Selain secara aktif, juga anak-anak dituntut untuk berpikir analitis, kemudian memecahkan permasalahannya sendiri terkait bagaimana menemukan problem solving untuk permasalahan pendidikannya seperti itu. Yang ingin ditanyakan adalah di sini kayaknya agak sedikit gak sinkron dengan kelemahannya. Terlebih pada poin terakhir pada pembelajaran discovery ini dikatakan bahwa tidak akan memberikan kesempatan untuk anak itu berpikir kreatif seperti itu. Bagaimana mungkin anak itu tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kreatif, sedangkan dalam pendidikan discovery ini anak-anak itu dituntut untuk menjadi pembelajar secara aktif, bahkan menjadi subjek pembelajaran itu sendiri. Bahkan mereka diminta untuk mencari ilmu pendidikan yang banyak dengan cara mereka sendiri, kemudian mereka menganalisisnya, kemudian bahkan sampai memecahkan masalahnya sendiri. Yang ditanyakan kenapa di sini tulis bahwa anak itu tidak diberikan kesempatan secara kreatif seperti itu. Syukran wa jazakumullahu khairan. Baik, Ustadz Sahara, mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dikumpulkan dulu Umu. Baik. Izin bertanya. Ya, saya bisa. Masih pertanyaan sama ya di discovery. Yang ingin ditanyakan itu apakah ada kesamaan gitu model pembelajaran discovery dengan inquiry learning? Jika sama, apakah hanya beda nama aja? Kalau tidak sama, mungkin apakah perbedaan yang mendasar dari discovery dengan inquiry? Mungkin itu pertanyaannya. Afwan Ustaz, kurang ini jelas apa tadi? Persamaan antara discovery sama Inquiry. inquiry. Saya.
Silakan, siapa yang di moderator tadi? Apa keluar Ana ya? mungkin Ana bantu untuk pertanyaan Ustaz Faisal, Ana bantu sedikit. Kalau inquiry itu lebih ke apa namanya, ke penelitiannya, proses penelitiannya. Tapi kalau discovery itu lebih pada proses pembelajaran untuk menemukan penemuan masalahnya kayak gitu. Baik, lanjut. Tafadhali Ustaz Sahara, pertanyaan Ustaz Jaja. Mufti Sahara, tafadhal. Mic-nya diaktifkan. Nah, bentar Ustadz. Juga yang lain kalau dari materi hari ini tidak lengkap, boleh dari yang lain ya. Mohon tafadhal untuk rekan-rekan yang bisa menambahkan pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada yang memberikan tanggapan. Ya, silakan. Betul. Para asatid wal ustazat. Perbedaan antara empiris dan discovery. Atau ada kesamaan atau tidak? Ya, ini ya kalau mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kalau empiris ini biasanya lebih cenderung sifatnya personal ya biasanya. Penelitian secara personal atau penelitian yang memang dengan adanya penelitian pada satu hal yang ingin dikaji, ingin diteliti, ya, dan juga diuji kelayakannya dan seterusnya. Dan ini biasanya memang orang-orang yang sudah punya keahlian di situ, ya. Sementara kalau discovery ini memang adalah upaya untuk melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, memang tujuannya untuk pembelajaran anak supaya kreatif, ya, mencari ilmu-ilmu baru dari penelitian itu, ya.
dengan misalnya seperti IPA misalnya ada meneliti kuman-kuman yang ada di air, misalnya pada beberapa air dikumpulkan begitu, situ ada jentik-jentiknya akan terlihat ketika menggunakan mikroskop misalnya, sehingga akan nampak ya beberapa penelitian yang dia cari, dan situ menjadi hal yang menarik bagi anak ya. Dan itu dilakukan secara pribadi, langsung dia mengecek, oh ya benar ternyata air yang kita minum selama ini misalnya masih ada kuman-kumannya misalnya, atau masih ada jentik-jentik ya dan lain sebagainya. Kemudian mana air yang sehat dan mana yang tidak sehat itu nanti akan bisa terlihat melalui mikroskop misalnya. Dan ini akan menjadi daya ingat yang lebih kuat ya dibandingkan hanya sekedar membaca ya. Pengetahuan yang ketika didapatkan dengan penelitian, dengan adanya usaha yang lebih sulit, itu biasanya memang ketika dia dapatkan efek dan penghargaan dari ilmu itu lebih besar ya. Tapi kalau kita hanya mendapatkannya dengan instan, itu juga biasanya daya ingat terhadap sesuatu yang instan itu juga lemah. Ya, kalau kita baca mungkin langsung bisa lihat di gambar seperti di IPA ya. Oh ini gambar molekul air yang sudah dicek, misalnya di air zam-zam itu seperti cahaya yang bersinar, yang indah dilihat. Air ruqyah misalnya itu dilihat juga indah. Air dibaca Al-Quran. Ada air yang diberikan kata-kata buruk, maka air itu menjadi menyeramkan molekulnya. Ya. Nah, ini contoh beberapa discovery yang penemuan ini juga prosesnya agak panjang. Harus menyiapkan alatnya, mikroskopnya, menggunakan teknologi-teknologi yang dimiliki, sehingga akan bisa lebih bertahan ya dalam ingatan peserta didik. Kalau empiris ini kan berdasarkan penemuan dan penelitian juga, tetapi mungkin metodenya lebih banyak dia sifatnya untuk pribadi ya, atau sifatnya untuk kalangan para ahli yang memang membutuhkan untuk empiris itu. Membuktikan hasil penemuan misalnya. Penemuannya ini sudah ada, coba dicek empirisnya apakah ini benar atau tidak. Nah, kalau discovery ini kan lebih cenderungnya kayak masih dalam proses tahap pencarian, ya, bukan penemuan. Nah, kalau empiris ini sudah ditemukan, kemudian mau dicek ulang, ya, apa benar atau tidak nih penemuan yang sudah disampaikan di publik misalnya, atau yang telah diteliti oleh si A, sehingga kemudian dibuktikan secara empiris, wah ini benar ternyata terbukti. Apakah benar misalnya penyedap rasa Ajinomoto ini benar-benar mengandung babi atau tidak? Nah, itu harus dibuktikan dengan secara empiris. Gitu kan? Nah, sebenarnya kalau discovery ini masih proses pencarian, ya, bukan membuktikan sesuatu yang sudah jadi. Gitu. Ya, Allah Ta'ala. Mungkin silahkan dari yang lain. Saya kembalikan ke moderator, Ustazah Neti atau Ustazah Sahara ini. Ustazah Neti, ya, silakan. Baiklah, kami persilakan masih ada waktu untuk melanjutkan diskusi. Ada pertanyaan pertama tadi belum dijawab kayaknya. Pertama. Oh iya, yang tadi kalau nggak salah siswa tidak dibatasi kreativitasnya, tapi apa tadi lupa juga. Kenapa disebut kelemahan? Padahal kan dari metode discovery ini bukan discovery ya apanya.
itu adalah salah satu tujuannya adalah memacu untuk berpikir kritis gitu. Sementara di sini dikatakan di kelemahan karena tidak beri kesempatan untuk berpikir kreatif ya. Jadi ini kelihatan bertentangan begitu. Jadi metode discovery ini apakah benar kalau itu ternyata membatasi kreativitas berpikir siswa. Begitu. Nah, Ustaz. Ada Ustazah Nati atau Ustazah Sahara? Belum ada suara kayaknya ini. Atau barangkali dilempar aja Ustazah Nati ke yang lain. Kalau misalnya silakan bagi rekan-rekan yang bisa memberikan tanggapan, kami persilahkan. ini tadi ada Jelani Ros nih sudah angkat tangan nih. Sudah aktifkan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, agak menarik untuk pertanyaan Ustaz Gagah tadi ya, untuk perbedaan empiris dengan the discovery itu sepengetahuan kami kalau yang menonjol adalah metode empiris itu dia lebih menggunakan panca indera begitu, Ustaz. Jadi secara fisik ya, kalau panca indera kan sebatas panca indera kita nih, nanti hasil atau cara metode penelitian itu secara apa yang ditangkap oleh panca indera seperti itu. Kalau misalnya discovery itu kan tadi yang ada di apa namanya pemakalah itu ya, itu seperti kalau tidak salah saya menyimpulkan atau pendapat saya itu seperti hampir mirip eksperimen begitu ya. Allah alam Ustaz, mungkin ini ada penambahan sedikit aja, mohon dikoreksi kembali. Mungkin saya tanggapin dikit ya. Jadi kalau misalnya empiris hanya fisik sifatnya indera, saya kira Allah alam ya, mungkin tidak hanya indera saja, karena hal-hal yang menggunakan teknologi juga bisa menjadi empiris gitu. Tapi apa Ustaz? Maksudnya nanti bisa dengan alat bantu begitu ya, Ustaz. Misalnya kita seperti tadi pakai mikroskop ya, Ustaz. Jadi alat indera kita itu dibantu dengan sesuatu yang lebih canggih sehingga bisa membantu gitu. Apakah begitu, Ustaz? Pemahamannya. Siap. Karena tadi pertanyaan saya indera doang. Siap. Oke, saya kira itu masukannya udah bagus ya. Ini mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu nih. Pertanyaan pertama yang belum kejawab. Saya kira untuk yang kedua ini sudah jelas insya Allah. Yang pertanyaan pertama, jadi apa tidak bertolak belakang sementara dalam metode discovery ini adalah upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Sementara di sini dikatakan kelemahannya itu adalah bahwa strategi ini strategi ini mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif. Kalau pengertian-pengertian yang ditemukan telah diseleksi terlebih dahulu oleh guru. Mungkin saya bantu jawab dulu ya. Jadi ini di sini itu memang di penjelasan di buku ini itu belum tuntas sebenarnya. Jadi nggak boleh titik di situ. Jadi harus dilanjutkan. Jadi strategi ini mungkin, dan ini juga kemungkinan, ya, tidak akan memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif kalau, ini ada kalaunya ini, kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi terlebih dahulu oleh guru. Artinya sudah
apa namanya, sampai diseleksi mungkin sudah diberikan jawabannya gitu. Ini dari discovery ini jawaban-jawaban yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan itu sudah diberikan ya. Sehingga anak itu tidak kreatif untuk berpikir untuk mengembangkan dari menjawab dari penelitian yang dia sedang teliti. Ya. Diberikan juga proses-proses di bawah pembinanya. Kalau jadi tentu ini tidak bertolak belakang ya, karena ini masih koma sebenarnya. Ya, secara asal memang dia berlanjut dengan strategi yang akan dengan adanya kreativitas dari siswa. Tapi itu akan bisa menjadi sesuatu titik lemah kalau itu semua ditentukan oleh gurunya. Ya, kalau sudah ditentukan dan diberikan jawaban-jawaban gurunya. Jadi akhirnya anak itu tidak kreatif. Gitu. Allah alam, ini yang saya baca dari buku ini. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Atau Ustaz Naleti, ya silakan nih, ada jawabannya nih. Ini pemakalah kita. Belum dapat juga Ustaz. Baik. Ustazah Sahara. Nah, Ustadz, Silakan. Ada. jadi kami akan mencoba menjawab pertanyaannya. Apa namanya, bertolak belakang ya dengan kelebihan, sedangkan pengertian dari discovery learning itu penemuan itu memicu agar siswa-siswa kita itu berpikir secara aktif ya, seperti yang tadi Ustadz katakan ya. Jadi apa namanya, discovery learning ini kenapa kelebihannya, dia mengatakan bahwa tidak akan memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif ya, karena pengertian yang akan ditentukan telah diseleksi terlebih dahulu oleh guru. Demikian pula proses-proses di bawah pembinaannya. Tidak semua pemecahan masalah menjamin jadi tidak semua pemecahan masalah itu menjamin pemenuhan tersebut ya. Jadi apa namanya, kenapa dikatakan tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif itu tadi ya. Jadi guru sudah terlebih dahulu memilah ya. Jadi apa namanya, memilih misalnya apa, dia sudah apa namanya, sudah diseleksi oleh guru terlebih dahulu. Jadi murid-muridnya ini tidak lagi apa namanya berpikir ya, jadi tidak ada stimulasi ya, jadi tidak ada jadi apa bagaimana tadi apa namanya, Tadi mungkin Afan saya ralat sedikit. Mungkin tadi sebenarnya bagusnya tidak mengatakan karena pengertian-pengertian, tapi kalau ya, makanya di buku ini kalau seandainya gitu maksudnya. Jadi kalau ternyata pengertian-pengertian itu sudah dijelaskan oleh guru gitu. Ya, kalau tadi kan Ukhti menggunakannya karena, jadi itu karena berarti kan alasan dari sebuah masalah gitu. Mungkin bisa dibaca ulang dari bukunya itu. Berarti contohnya misalnya guru nyuruh anaknya untuk buat gorengan gitu, Ustaz. Kemudian guru langsung kasih resepnya tanpa memberikan kesempatan kepada anak itu untuk cari resep untuk membuat gorengan gitu, Ustaz ya. Baik itu bertanya ke tukang ataupun cari di internet atau cari ke orang tuanya mungkin gitu, Ustaz ya. Betul. Ya. Baik. Kami tambahkan juga kayak tadi membuat gorengan. Jadi apa namanya, guru sudah mematok misalnya tadi ya, membuat gorengan nanti bumbunya balado aja ya, padahal sebenarnya murid ini pengennya bumbunya maunya coklat ya, original ya, atau dan lain sebagainya. Tetapi di sini guru sudah mematok kita nanti praktikumnya bumbunya balado ya, seperti itu. Jadi tidak ada apa, anak ini tidak berpikir secara
kreatif lagi begitu karena sudah dipilih oleh guru tersebut seperti itu. Assalamualaikum, Ustadz. Ingin bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira yang mungkin begini dulu. Moderator silakan di closing dulu satu masalah ini dulu. Oh, ya, saya Ustaz. Kalau sudah Alhamdulillah, jelas selesai, baru jazakumullah. kita buka pertanyaan berikutnya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana rekan-rekan Ustaz Gagal, Ustaz Faisal sudah bisa diterima jawabannya ya? Ini Ustaz Gagah yang tadi pertanyakan Ustaz apa tadi? Nah, insya Allah sudah paham Ustaz, maksudnya seperti apa dari pembahasan tadi. Baik. Baik, Baik. alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz Gagal. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada Ustaz. Ini ada yang pertanyaan lagi tadi. Tidak ini Ros kayaknya ya. Ya, Ustadz, yang menyambung penjelasan Ukti Sahara tadi, Ustadz, kan tadi kan kelemahannya langsung ke contoh aja ya, seperti gorengan tadi kan anak jadi tidak berkreasi tuh. Nah, kalau misalnya guru membolehkan, berarti masih termasuk metode discovery nggak gitu, Ustadz? Jadi kan kalau discovery kan tadi anaknya jadi ikut pengarahan guru tuh yang anak tangkap tadi ya. Jadi kayak balado, ya udah balado aja gitu. Ternyata si anak tadi jadi nggak berkreasi kan begitu, saat pengennya coklat atau apa tadi. Nah kalau misalnya si ustazahnya atau gurunya itu ya terserah, boleh kreativitas, yang penting bumbu dasarnya begini-begini, tinggal boleh diinovasikan. Nah itu apakah menjadi bukan metode discovery atau masih boleh disebut dengan metode discovery? Itu aja, Ustaz, pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaan nyambung masuk. Silakan, Ustazah Neti. Kami mencoba menjawab pertanyaannya dari Ustazah Neti. Jadi apakah kalau guru tersebut mengizinkan murid-muridnya untuk itu ya tadi memberikan sepenuhnya kepada murid-murid, itu masih termasuk metode discovery learning atau tidak ya? Jadi masih ya tetap di sini kan kelemahannya di sini kalau tidak akan memberi kesempatan untuk anak-anak berpikir kreatif kalau pengertian-pengertian atau yang tadi ya sudah dipatok ya, sudah ditentukan rasanya ini ya. Itu makanya anak-anak tidak berpikir kreatif, tetapi ketika di sini gurunya memberikan sepenuhnya, yang membiarkan anak-anak itu berpikir kreatif, membiarkan anak-anak itu memilih rasa yang mereka sukai ya, itu masih tetap termasuk metode discovery learning. Mungkin itu Ustazah Neti. Mungkin ada sekitar Ustaz. Ustazah Neti. Moderator ini harus aktif nih, moderator jangan ninggalin mic. Gangguin anak. Iya. Oke. Ya silakan, harus respon nih. Ada yang mau bertanya lagi nih? Ada dari Ustaz Gagal. Bukan Silakan dipersilakan Ustazah Neti. Padahal Ustaz Gagal. Sebenarnya bukan bertanya, tapi mungkin menambahkan aja yang tadi. Suaranya Ustaz ya. Agak deketin suaranya. Agak kecil suaranya tadi, sobat. Ya. Silah, udah cukup jelas Ustaz? Jelas ya. Baik. Mungkin sedikit menambahkan Ustaz dari yang tadi. Mungkin bisa dilihat tergantung dari siapa, juga di level mana peserta didik kita. Kalau misalnya siswanya itu anak SMA, itu mungkin nggak perlu lagi untuk diberikan penjelasan seperti itu. Ana sempat baca di salah satu buku bahwa dukungan guru kepada murid ini bermacam-macam. Ada yang visual looking, kemudian directive statement, kemudian question, kemudian modeling, kemudian physical intervention, kemudian intervensi itu sendiri. Dimulai dari guru itu hanya melihat saja, anak itu langsung paham, sampai guru itu
terjun aktif untuk pengarahan anak secara langsung untuk anak-anak TK tentunya ya, atau playgroup seperti itu. Jadi misalnya anak-anak SMP, SMA yang sudah punya kepercayaan diri, kemudian tingkat penalaran mereka sudah cukup tinggi, mungkin bisa diserahkan kepada mereka sepenuhnya. Guru tinggal memfasilitasi atau menjadi fasilitator saja kepada muridnya. Tidak perlu lagi memberikan kisi-kisi. Contohnya tadi misalnya gorengan, mungkin anak TK ya perlu untuk diberitahukan besok kita akan membuat gorengan tempe misalnya, siapin bumbunya ini, atau SD juga mungkin seperti itu. Tapi untuk anak SMA, SMP membuat gorengan kita serahkan lagi kepada mereka. Entah mereka ada yang membuat gorengan tempe, tahu, risol atau yang lainnya seperti itu. Sesuai dengan kemampuan mereka. Ini mungkin yang diinginkan dari metode discovery agar anak-anak itu dapat berpikir kreatif. Mungkin seperti itu, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, Ustaz. Ustaz izin bertanya lagi, Ustaz. Halo moderator, mana nih moderator? Oke, mungkin ya silakan. Kata moderator. Sadar di dalam Mas Ustaz Gagah ya. Berarti satu metode itu pun kita tidak boleh menyamaratakan gimana ya menggunakannya dalam setiap jenjang juga berbeda. Apakah seperti itu? Gitu. Jadi kayak metode discovery tadi kan yang untuk SMA begini, untuk SMP begini, SD begini, PAUD begini. Apakah memang harus sesuai dengan jenjangnya seperti itu? Ya, pertanyaannya untuk Ustadz Gagah sebenarnya. Karena biar lebih kita bisa aplikasikan. Karena kan metode ini bagus nih, benar. Dan ini juga bisa salah satu digunakan untuk pembelajaran. Hanya saja berarti mengikuti setiap jenjangnya disesuaikan. Untuk mohon tanggapannya. Begitu. Syukron. Sadar Ustaz Gagah untuk menyampaikan tanggapannya. Tadi hanya sama Ustaz Gagah tadi. Kalau dari sepengetahuan anak mungkin salah, mungkin nanti Ustaz bisa menambahkan atau memperbaiki. Iya, jadi kayak gitu. Jadi ini sebetulnya masuk pada skill guru yang namanya konstruktivisme penalaran. Bagaimana guru ini mampu untuk mengkonstruksi atau membangun, menyusun penalaran anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Jadi bisa juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri ya Ustaz ya. Ya. Tentu ya, itu semua harus disesuaikan. Haditsun nas ala qadri uqulihim. Cara manusia berbicara sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Ayyukadziballah atau ayyukadziballah wa rasulah. Apakah kamu ingin kalau Allah dan Rasulnya didustakan karena menyampaikan sesuatu yang belum pada kadar akalnya. Gitu. Jadi tentu metode ini harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Secara umum semua metode yang kita pelajari ini semua harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan siswa. Baik, waktu kita hanya 15 menit lagi. Saya absensi terlebih dahulu ya. Menyapa yang belum bersuara ini. Masih banyak yang belum suara. Walaupun saya udah absen, tapi tidak apalah, kita panggil-panggil satu-satu. Anggis Marliana, apa? Nah, Adela. Arif Setiawan. Ini tadi saya cari-cari belum ketemu ini. Apakah ada izin di grup atau ini? Arif Setiawan ini belum kelihatan.
Khatami Fajrin. Ini hadir ya. Ustaz. Hadirat. Delani Ros. Hadirat. Ustaz. Hadirah. Kemudian Dia Uzahra. Hadirah, Ustaz. Hadirat. Baik. Febri Hilmi. Ini qari kita, Masya Allah. Berikutnya Gagah. Masya Allah, ini paling aktif nih. Luar biasa. Barakallahu fiik, Ustaz Gagah. Berikutnya Hilal Ramadan. Ini saya lihat tadi ada, sudah hadir. Kemudian lagi Muhammad Faisal. Juga hadir ya. Hadir. Baik. Muhammad Abdul Majid. Hadir. Kaif haluk Ustaz? Ustaz Muhammad. Khair, Masya Allah. Hayyakallah. Muhammad Rerik Fursan. Hadir Ustaz. Ay, Masya Allah. Anak abahatu anka nifan. Mana terus saya tetap bahasa Arab, makanya nggak muncul-muncul ini Muhammad. Paling bagus. Bekas Baik. kuliah begini Ustaz. Ayo, Masya Allah. Muhammad Salih Fauzan. Hal hunaka khabar anhu? Muhammad Salih Fauzan ini belum hadir kayaknya. Saya belum lihat. Kemudian Muhammad Sugiarto. Hadir. Baik. Alhamdulillah, kaif haluk Ustaz? Khair, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ini fotografer kayaknya nih. Tidak foto aja, fotografer. Baik, Nadar Husaini. Khair Ustaz. Nah, Nadar Husaini hadir. Jeffrey Irsan. Tadi sudah saya, oh ya. Tadi sudah saya hadirkan ini. Sudah Ustaz. Kemudian Nasiro. Hadirah, Ustaz. Hadir. Kemudian Putri Agatha. Hadirah, Ustaz. Hadirah. Ratna Ningsih. Hadirah, Ustaz. Oh ya, termasuk ini nih, susah dicari nih. Jadi Ternyata Ya Ratna ampun, Ningsih. pakai akun yang satu lagi dulu. Berarti ini harus tetap dipanggil berarti maksudnya. Berikutnya Rizwan Iskandar. Hadir Ustaz. Hadir, insyaallah. Kaif haluk Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Sahara Muhammad. Hadir, Ustaz. Baik. Sumaya Ainul Mardiyah. Hadirah, Ustaz. Di sini yang udah pakai ya, yang nggak pakai h. Yang benar pakai h enggak? Enggak, Ustaz, enggak pakai. Yang betul. Oh iya. Berarti ini ya, apa namanya? Maklumlah orang tua kita kadang-kadang nggak paham dengan ejaan Arab dengan Indonesia. Atau mungkin salah catatan di akta. Iya, Ustaz, salah dari aktenya, Ustaz. Iya. Nama anak saya juga Sofia, yang benar kan ada y-nya 2, tapi udah terlanjur y-nya 1. Ya udah ikuti aja yang sudah ada. Serompak lagi ke ya juga sih ke ini lagi. Baik, berikutnya Wahid Saifuddin. Saifuddin, Masya Allah. Termasuk ini Saifuddin juga ini kayak salah penulisan nih. Di catatan sipilnya Ustaz. Iya. Jadi maklumlah orang tua kita semangatnya tinggi, tapi mungkin dari segi penulisan ejaan bahasa Arab ke Indonesia itu masih belum paham.
Tapi kata pepatah mengatakan kata ini la musyahadah fil istilah. Ya. Tidak ada pertentangan dalam masalah istilah. Artinya maksudnya yang dituju itu ya itu, cuman karena sudah terlanjur salah tulis ya itu mungkin kalau mau telaten mau dirubah akta nanti dirubah semua, ijazahnya dirubah semua ya, di kakak kemudian di semua lah itu dirubah, itu membuat akta memang. Baik, Yusuf Ibnu Kahono tadi izin ya duluan. Oh, hadir, Mas. Baik. Yusuf Sarhan Hadir Ustaz. hadir. Khairun Nisa. Baik. Tadi Muhammad Soleh Fauzan ini apa ada keterangan di grup barangkali? Sama Arif Setiawan. Ini Ustazah Anggis Marlia pekan kemarin nggak masuk ya? Masuk nggak? Ustaz. Afan kemarin iya kepencet mau absen malah kepencet keluar Ustaz. Oh iya siap. Iya. Oke, bisa hadir ya. Jadi saya salah ini. Kemudian siapa lagi ini yang bisa konfirmasi? Oke, Muhammad Soleh Fauzan aja yang ini, yang sama Arif Swan ini yang belum ada konfirmasinya. Nggak tahu kalau Japri ke saya. Baik. Pak Ustaz, saya belum kesebut derajat Ruprianto. Derajat Hadir. sudah saya hadir. Hadir ya, sudah. Mungkin tadi nggak disebut ya, Bapak. Alas. Ada lagi? Ada yang belum? Baik. Mungkin closing ya. Baik, kelas. Atau saya mau ya pokoknya udah saya absen tadi ya, kecuali yang memang jarang-jarang hadir ini saya nggak sebut dan dari awal nggak hadir. Jadi closingnya bahwa metode-metode yang kita pelajari ini tentu menjadi bagian seni dalam mengajar ya, karena mengajar itu disebut seni, tidak monoton dengan satu metode yang akhirnya anak tidak semangat dalam belajar. Dan ternyata pengalaman di dalam proses pembelajaran itu dengan berbagai macam metode yang digunakan itu lebih berkesan dibandingkan hanya dengan metode hanya satu atau dua metode saja. Misalnya hanya dengan ceramah saja. Nah, anak-anak kadang-kadang bosan itu ceramahin terus gitu. Tapi kalau diajak diskusi misalnya memecahkan masalah seperti kemarin ya di psiko apa itu kemarin metode yang sebelumnya, nah, itu akan menjadi upaya untuk melibatkan siswa yang lain ya. Psikodrama, kemudian ada juga ya sandiwara dan bermain peran ya, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah upaya kita untuk semakin bervariasi dalam mengajar dan menambah semangat peserta didik kita ya. Karena memang suatu hal yang tabii, sesuatu hal yang wajar dan sesuatu hal yang akan kemungkinan besar terjadi pada diri kita atau pada anak didik kita, dia ada kecenderungan lebih senang diajar oleh Ustadz A misalnya dibandingkan dengan Ustadz B. Karena apa? Misalnya Ustadz A ini menarik gitu. Di sekolah kami biasa diadakan penelitian ya sedang atau ya diberikan inilah
julukan-julukan yang baik pada guru yang memiliki kelebihan. Ada misalnya guru yang paling bijaksana. Itu nanti bisa disampaikan pada saat wisuda misalnya. Pada saat wisuda itu dibacakan, ini guru yang paling bijaksana menjadi contoh ketika memecahkan masalah. Dia bisa memberikan solusi-solusi yang bijaksana. Ada yang guru terrajin, ya. Ada termasuk guru terrajin itu. Alhamdulillah. Karena apa? Datang tepat waktu misalnya. Datang tepat waktu dan jarang bolos, ya, jarang meninggalkan kelas. Walaupun misalnya meninggalkan kelas, misalnya kita cari asisten pengganti. Jadi semua kriteria-kriteria yang bisa kita berikan untuk memotivasi guru-guru yang lain untuk lebih baik tentu. Ya. Nah, salah satunya nanti ketika guru kreatif, guru yang paling kreatif misalnya. Di mana guru kreatif itu misalnya dia dari RPP-nya terlihat, RPP-nya juga ada ide-ide kreatif yang dia munculkan. Kalau guru-guru kreatif itu biasanya guru IPA ya, karena sering praktek gitu kan. Praktek di lab, ada praktek penelitian tertentu, ada juga mungkin bedah dan seterusnya ya. Yang memang di situ saya bedah ikan dibedah ini, diteliti nih. Seperti apa ini isinya ikan. Ya. Kemudian juga seperti penelitian air tadi dan lain sebagainya. Itu biasanya guru yang kreatif seperti itu disertai oleh anak peserta didik. Dan ada juga yang kadang-kadang kita perlu koreksi dan mungkin menjadi introspeksi pada diri kita sebagai guru. Kita mungkin ke anak itu begitu strengthnya gitu. Begitu strengthnya menekan ya, sampai mungkin anak ada yang saya menangis atau bahkan yang ekstrim itu sampai mengulang kata-kata bahasa-bahasa yang yang menjatuhkan mental anak ya. Ternyata pada diri kita sendiri itu kita tidak strength dengan diri kita. Misalnya ternyata kuliahnya dia nggak lulus gitu. Ini ada guru yang seperti itu. Saya nggak sebutkan di mana tempatnya ya. Jadi kode etik ya. Dan itu juga dikoreksi oleh beberapa guru bahkan di kepala sekolah ya, mengoreksi. Akhirnya diancam kalau kamu nggak selesai tahun ini kamu dikeluarkan dari sekolah. Baru itu tuh benar-benar ngurus ijazahnya. Walaupun sudah wisuda gitu. Tapi kan setelah wisuda ada perbaikan, ada ngurus ijazah, ada yang mau dibayar, SPP-nya misalnya kurangnya berapa. Hanya kan sangat disayangkan gitu kan. Sudah habis kuliah 4 tahun, 5 tahun, ternyata ijazahnya nggak diambil dan revisi dari skripsinya tidak diselesaikan. Nah, tapi kalau melihat ke anak, kalau ngajar itu strength banget begitu ya. Tapi ternyata dirinya dia terlambat dan itu ada beberapa guru yang seperti itu. Contoh satu. Ini tentu menjadi koreksi kita bersama ya. Bahwa ayat yang tadi dibacakan oleh al-akh ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah lebih besar murkanya, kemarahannya kepada seorang yang berbicara tapi dia tidak mengerjakannya. Tentu ya kita melihat realita secara umum bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Kita mengajar, upayakan kita bentuk anak kita untuk bermanfaat. Dari ilmu-ilmu yang diajarkan itu ya seperti tadi ya, ketika dia karya wisata ketemu dengan orang asing, ngomong sama orang asing, bahasa Inggrisnya, di situ berarti bermanfaat bahasa Inggris gitu kan. Ketemu orang Arab misalnya, kalau ada orang Arab, oh bahasa ternyata penting gitu. Jadi ada dorongan-dorongan yang kuat karena melihat langsung di lapangan. Sehingga dia berupaya untuk bisa belajar bahasa Arab. Ya. Seperti saya
Ustadz Firanda juga. Beliau menceritakan ketika di UGM dia dari mulai SMP, SD, SMA itu umum semua. Tapi ketika di UGM dia masuk umum, dia jurusan teknik teknik industri atau teknik pertanian, saya kurang paham ya. Tapi setelah itu beliau ya semangat ingin belajar bahasa Arab karena ingin mendalami betul ilmu-ilmu yang ada dalam kitab para ulama. Akan ikut kursus ke daurah pelatihan dengan Ustadz Faiz Asifuddin ya. Habibullah Jami'an, kemudian ada ustadz-ustadz yang ada di Jogja yang beliau temui untuk belajar bahasa Arab. Dengan kesungguhan itu alhamdulillah beliau menjadi doktor di Madinah ya. S1 S2 S3 dari Madinah. Jadi memang kadang ketika dia ada kebutuhan ya, biasa orang itu ketika ada kebutuhan yang mendesak bagi dia, maka dia terpacu untuk muncul adrenalinnya ya, apa namanya ini, kekuatan dari hormon adrenalinnya itu untuk mencapai apa yang dia tuju, dan karena ada ancaman seperti tadi ya, ketika guru ini diancam kalau kamu nggak setorkan jasa di tahun ini dikeluarkan, maka dia mengeluarkan semua potensinya untuk bisa selesai, bisa mengambil ijazahnya di kampusnya ya. Demikian juga ada namanya seperti membastis potensi. Nanti ketika misalnya tadi ada karya wisata, ya, karena sekali itu kan nanti ada rihlah ya, semacam rihlah. Di kemarin kami ke Jogja, ya. Itu kami Jogja Karian, ke Masjid Kauman, ke Keraton, terus ke tadinya mau ke ini juga, apa namanya, Museum Merapi, tapi lagi banjir, jadi nggak bisa tutup. Itu kita melihat bagaimana anak-anak itu kepeduliannya dengan teman yang lain. Karena dengan rihlah itu kan akan nampak ini ya, sifat aslinya seseorang ya, kepeduliannya dan seterusnya. Dan juga ketika ada wisata seperti itu, maka muncullah potensi-potensi besar yang selama ini terpendam. Ya, masuk misalnya ketika orang dibombastis potensinya, seseorang ditunjuk misalnya jadi ketua RT misalnya. Dia ketika ditunjuk di ketua RT, mau tidak mau, pasti dia akan berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan rakyatnya. Dekat dengan warganya. Bagaimana cara berinteraksi sosial yang baik, bagaimana dia berinteraksi dengan pemerintah, dengan lurah, Pak Lurah, dengan wali kota, dan seterusnya, ke atas sampai presiden misalnya. Karena Pak, ada pemicu yang kuat untuk menjadi potensi itu muncul. Ya. Ada desakan-desakan yang menjadikan dia mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, ini kita coba di dalam pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu banyak potensi-potensi besar yang belum terungkap ya, dalam belajar, ya, dalam seni, ya, dalam kemampuan berpidato, azan, misalnya. Nah, seperti misalnya di kami itu ada namanya kultum setiap menjelang asar, karena sama asarnya agak jauh, sementara KBM sampai jam 3. Nah, sementara asar jam 3:30 biasanya. Jadi kita sudah ada di masjid semua, maka sambil menunggu itu dikasih kesempatan kultum. Atau kultum misalnya setiap pagi sebelum masuk kelas, yang merojaah jam 6.45 mulai sampai jam 7. Setelah itu kemudian ada yang bertugas kultum. Kemudian untuk guru-guru misalnya hari Jumat pagi, ya, untuk bagian untuk guru, untuk siswa, jadi semua dikasih giliran-giliran gitu. Guru pun nanti dilatih bagaimana untuk bisa berceramah, bisa untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya dia guru IPA, dia melihat kajian tafsir dari segi sains, misalnya ayat-ayat yang berkenaan dengan sains, ayat-ayat yang berkenaan dengan biologi, ayat-ayat yang berkenaan dengan pelajarannya. Maka tentu ini hal yang menjadi
bagian yang perlu kita cermati dan berpikirlah untuk menyiapkan diri kita tadi kita belajar dengan anak itu benar-benar hasil yang bisa kita berikan kepada anak ya, maksudnya hasil ini dari proses tentu ya itu adalah hasil yang bermanfaat ya bagi anak tersebut, dari bacaan Al-Quran atau yang huruf tahfidz misalnya, dilatih untuk jadi imam misalnya pada saat imam tahajud, misalnya kalau ada kegiatan mabit ya ditunjuk menjadi imam. Kemudian muazin ya, muazin juga dari siswa masuk kultum ya. Ini tentu akan menguatkan ya semangat pada siswa kita untuk belajar. Karena yang jadi masalah adalah sekarang ini kan ilmu itu sudah terbentang begitu banyak. Tapi yang masalah yang terjadi adalah hirsnya yang kurang. Semangat ya atau kemauan yang kuat untuk belajarnya itu yang kurang. Kadang-kadang kita mengajar di kelas, mungkin masih ada anak yang asik kerumpi sendiri, ngomong sendiri gitu ya dengan temannya ya, misalkan yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Itu sering terjadi ya. Dan tentu ikhwati fillah azakumullah, para mahasiswa yang berbahagia, insyaallah yang nanti akan menjadi duat dai, akan menjadi guru, menjadi orang terdepan di dalam pendidikan, dan bahkan sekarang sudah ada yang menjadi guru dan menjadi pemilik yayasan yang memiliki kesempatan untuk membangun ya peradaban ya, membangun pendidikan di yayasannya ya, pada lembaganya. Maka ini kita manfaatkan di kesempatan yang berkah ini. Karena dakwah ini bekerja ini ataupun perjuangan ini kalau tidak kita ambil maka Allah akan gantikan yang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mengambil peran itu, jadi Allah gantikan dengan orang lain yang akan mengambil peran itu. Wallahu ta'ala alam, naqtafi bihadza wa nas'alullah an yanfa'ana bima ta'allamna wa yazidana ilman wa nas'alullah an yaghfira lana khatayana wa an yazidana ilman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.